Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami sebagai kawan perjalanan maupun kawan beraktivitas ya. Apa kabar Anda kawan? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih juga untuk yang selalu memantau setiap harinya hadir insya Allah jam 5 pagi. Untuk pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap ya. Sehat ya Ustadz ini berarti sehat, ya? Semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini berarti menunaikan janji yang kemarin ya Ustadz. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi ya Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa ini Allah memberi kita nikmat bisa luar biasa ya. Bisa ketemu betul. lagi. Alhamdulillah, betul Ustadz. Dan kemarin itu kan soal laknatnya Allah dari praktek suap menyuap gitu ya Ustadz ya. Yang ternyata penyakitnya itu nggak bisa hilang Ustadz. Yang penyakit berikutnya yang nggak bisa hilang ini korupsi ya Ustadz ya. Naudzubillah. Nabi kita mengajari dan memandu kita supaya terhindar dari praktek korupsi itu seperti apa. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah wa musholliyan ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bahagia sekali, senang sekali saya bersama Mbak Ayu ini. Alhamdulillah. Bisa bertemu, berjumpa meski hanya dengan suara. Masya Allah. Langit kita sama. Iya, langit kita sama. Lirik lagu. Hati kita tersambung ya. Betul, Masya Allah. Ya, semoga setiap pertemuan di pagi hari ini memberikan manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, ya melanjutkan yang kemarin. Ini memang sebuah masalah kita ya, masalah kita. Sekali lagi ini masalah kita. Kita semua tidak ada yang menghendaki. Coba tanya, ono tawang gelem korupsi kan itu. Korupsi kapi palek mesti ngejawabnya jelek, buruk. Harus dihindari, harus kan itu. Tapi ternyata secara jujur pun kita menjadi sulit untuk menghindari pada kenyataannya. Ketika ditanya pribadi-pribadi kita ini tidak ada yang setuju kalau korupsi ini. Ya apa nak masih sanes korupsi ya negara korupsi ya korupsi kabeh itu. Pasti kan tidak ada yang mau itu. Bodoh banget, konyol sekali kan itu ya. Nah, tetapi ternyata kenyataannya sulit sekali kita memberantas praktik korupsi ini. Ada sebuah kisah nih yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi sugeng loh, masih hidup loh ya menyaksikan. Ini ada sebuah kisah yang patut untuk kita jadikan sebuah ibroh pada kita. Menimpa seorang budak bernama Mid'am atau namanya Kirkiroh ya. Dia itu seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengutus dia untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau harta rampasan perang. Jadi kalau habis berperang itu ada harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh itu namanya ghanimah. Dalam sebuah perjalanan tepatnya di Wadil Qura itu, tiba-tiba Mid'am atau Kirkiroh ini seorang budak itu terkena bidikan panah yang nyasar. Atau istilah sekarang salah tembak salah sasaran. Sebuah anak panah itu melesat dan langsung menembus lehernya Kirkiroh sehingga dia tewas. Ya Allah. Nah, kemudian para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Itu para sahabat. Tetapi di luar dugaan Rasulullah Muhammad SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga. Coba. Ini budaknya Nabi yang diutus oleh Nabi, kemudian meninggal. Orang banyak mengatakan dia mati syahid ya karena di dalam peperangan.
tapi karena sifat nubuahnya Rasulullah mengetahui bahwa budaknya ini tidak masuk surga, sehingga beliau bersabda, kalla walladzi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadha yawma khaybara minal maghanimi lam tusibha al maqasimu latashta'ilu alaihi naron falamma sami'a dzalikan nas ja'a rajulu bisyiraki au bisyirakaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraka minnar au syirakani minnarin. Tidak demi Allah nih, artinya tidak demi Allah yang diriku berada di tangannya. Sesungguhnya mantel yang diambilnya itu pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau 2 utas tali sepatu. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuh, itu Mbak Ayu. Jadi ini ada orang, bahasa Jawa mungkin ngendet ya. Iya. Diberi tugas untuk membawa ghanimah ya, barang rampasan perang, ternyata dia menyembunyikan itu ya, mengambil itu ya. Bahkan Rasulullah menunjukkan, bahkan para sahabat mengkonfirmasi. Nah kalau ini Rasul tali sepatu ya, tali sepatu itu ya, tidak tahu bentuknya kayak apa tali sepatu itu ya. Nabi pun mengatakan, ya kalau itu barang ghanimah belum dibagi, jangan ada yang ngambil. Kan itu bahasanya. Memang belum haknya, berarti itu masih haknya Rasulullah, masih haknya Allah. Belum boleh ada yang punya hak. Nanti dalam hukum fikih ada aturan bagaimana membagi harta ghanimah, Pak Ayu ya. Selama belum dilakukan pembagian, maka tidak boleh mengambil seutas tali sepatu sekalipun. Sampai begitu ya. Artinya apa? Bahwa siapapun kita yang diberi tugas, diberi amanat untuk menjaga suatu amanat, sebut saja ini harta misalnya, kemudian dia mengambil untuk kepentingannya sendiri, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau kesepakatan atau ketentuan atau hukum yang syah dan legal, maka semua tindakan itu termasuk di dalam kategori korupsi. Dan ingat, jelas Rasulullah menyebut masuk neraka. Jelas. Nah pertanyaannya, loh Ustaz, ini korupsi untuk bangun masjid ya Ustaz, misalnya gitu ya. Masjidnya api tapi yang korupsi tetap saja itu dia. Ya Allah. Misalnya begitu kan? Caranya salah ya. Kan pernah ada berita itu. Iya. Dia korupsi untuk bangun pesantren, bangun masjid atau untuk bangun apa sajalah untuk kepentingan umum. Ya itu tidak masalah, itu tetap saja oke itu. Tapi pelaku korupsinya ya tetap saja dia masuk neraka gitu. Yang membuat dia masuk neraka ya karena dia mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, sesedikit apapun. Kan itu ibaratnya itu kan Mbak Ayu ya, kan sepele apa sih tali sepatu ya, kan itu ya. Itu apa sih urgensinya itu apa, juga tidak terlalu berapa sih nilainya juga kan gitu. Paham, tapi bukan soal nilainya, bukan soal urgensinya, tetapi ini adalah statusnya, bahwa dia bukan milikmu, itu bukan hakmu, maka jangan kamu ambil. Sebetulnya kita takut kalau sudah baca kisah ini tuh, zaman Nabi aja Nabi itu marahnya kayak gitu, memberikan larangan tuh kayak gitu. Memang ketika melihatnya opini publik Pak ya, kan itu istilahnya kan opini publik, waduh iki syahid ini kan itu ya. Para sahabat menyanjung dia, dan kasat mata kan juga jelas, coba lehernya tertembus anak panah loh Mbak. Itu kan sudah sesuatu kan yang sangat luar biasa untuk berkorban di dalam peperangan. Tetapi Rasulullah dengan sifat keilahiyahannya, kenabiannya, sifat nubuahnya, sifat nubuahnya,
beliau bisa melihat, beliau bisa mengetahui bahwa iki gak jujur anak iki, ini gak jujur anak ini kan itu, sehingga dia menyimpan mantelnya, menyimpan satu mantel ya di antara harta rampasan perang yang diamanahkan kepada dia. Jadi tidak menunggu jadi pejabat Mbak Ayu untuk korupsi. Ya Allah. Seorang budak pun masih punya kemampuan untuk melakukan itu. Iya. Jadi memang ini sebuah penyakit, ini sebuah perilaku buruk, ini sebuah kejahatan yang bisa saja dilakukan oleh semua orang di setiap jenjang. Ya, di setiap level, di setiap keadaan. Dan terhadap apa? Ya apa saja gitu ya. Itu cuma tali sepatu saja Rasulullah dipersoalkan istilah kita sekarang ya. Jadi memang benar kalau kita orang beriman tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada. Bahkan sekali lagi saya sudah pernah menjelaskan, kita berniat aja ya, niat aja ini. Niat berbuat baik itu loh sudah dicatat satu kebaikan. Masya Allah. Niat ini berarti masih ada di dalam pikirannya. Apalagi melakukan. Apalagi belum lagi ketika dia melakukan kan gitu. Masih ada di dalam lintasan pikirannya, masih ada di dalam hati, itu sudah ada hitungannya loh. Apalagi ini sudah melakukan tindakan kan begitu. Sehingga kawan-kawan sekalian oleh Allah, tidak, korupsi itu bukan soal besar kecilnya nilai, tidak, atau tinggi rendahnya jabatan, tidak. Ini soal perbuatan perilaku yang sudah jelas oleh Nabi kita yang mulia dilarang sama sekali. Kenapa? Karena sama dengan mengambil api neraka, menelan api neraka. Bagaimana agar tidak? Ya harus amanah, nggak ada cara lainnya. Ya harus amanah, ya harus ingat bahwa setiap perbuatan ini akan dihisab oleh Allah. Mau dikasih hukuman ancaman hukuman yang paling mahal, nanti hakimnya disuap lagi kan? Nggak jadi juga kan itu. Ya Allah. Begitu seterusnya kan? Seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Maka dari itu tidak ada yang bisa menghentikan tindakan korupsi ini kecuali kita semua harus memiliki satu komitmen, satu kesadaran yang kuat bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekali lagi, tidak ada satupun perbuatan kita tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan tidak ada uang serupiah pun yang kita terima kecuali akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dari mana kita dapat, caranya seperti apa, itu semuanya dipertanggungjawab. Masya Allah. Walaupun sekali lagi opini publik tadi itu semua mengatakan orang baik gitu ya, orang bersih, orang suci, orang macam-macam lah. Tapi tidak, di mata Allah tidak ada yang terselip, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terang dan semuanya pasti diberi balasan. Kalau itu baik, Allah akan beri balasan baik. Kalau itu buruk, hukumannya, laknatnya lebih besar, lebih berat untuk dinikmati kelak di yaumil hisab, di yaumil akhir. Jadi ya apa sih enaknya, sebentar saja kan menikmati korupsi itu, sepanjang hidup saja kan, paling biasa uripe wong itu. Tapi juga belum tentu juga nanti hidup sudah sakit-sakitan gitu kan, ya menderita juga itu ya Mbak Ayu ya. Betul. Ya gitu dulu ya Mbak Ayu. Masya Allah, ternganga Ustadz. Maksudnya begitu penting, begitu hinanya, begitu laknatnya ketika naudzubillah melihat korupsi. Tapi ya kadang itu namanya manusia ya Ustadz, pasti tergiur, pasti apa begitu. Harapannya kita bisa terjaga, insya Allah. Harus bisa. Mari jamaah Dialog Fajar ini menjadi garda terdepan. Masya Allah, amin ya Allah. Hal-hal kecil gitu ya Ustadz ya. Di lingkungan RT itu kan juga sangat ini ya Ustadz ya, sangat rentan sekali. Pokoknya ketemu orang aja. Ya pokoknya di semua level tadi. Di semua level. Betul. Belum punya akses apa-apa loh dia. Makanya hanya tali sepatu aja ya Allah. Terima kasih ya Ustadz Mim, semoga bermanfaat. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.